Saya tidak akan pernah lagi mengucapkan latar belakang saya sekolah. Dan latar belakang saya ketika saya masih usia. Tidak. Dan itu sudah dicatat oleh kantor lembaga hukum tersebut, yang disaksikan juga oleh beberapa orang polisi dan juga perwakilan dari kekristenan. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Ahmad Kainama. Di mana teman-teman sekalian dalam video ini dia mengakui bahwa dia tidak pernah sekolah, ya. Dan dia juga sudah membuat ya hitam di atas putih, disaksikan oleh pihak kepolisian dan juga ada orang-orang Kristen katanya juga di situ, dan tentu dari STT Jakarta ya, karena yang menuntut sebenarnya dari situ juga. Karena dia mengaku sebagai lulusan di situ, padahal dia tidak pernah lulus STT Jakarta. Tetapi teman-teman sekalian, saudara-saudara kita Muslim tetap percaya kepada Ustadz Ahmad Kainama. Pokoknya kan udah masuk Islam. Dan pokoknya ya Islam benar, kan gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kali ini dia benar-benar mengakui bahwa dia tidak pernah sekolah itu ya. Karena selama ini katakan dia lulusan S1 STT Jakarta, kemudian dari S2-nya di Leiden, Belanda, ke S3-nya di Haifa, Israel, dan S4-nya. Kalau ada S4 ya, di Vatikan Roma, tinggal di Turino. Pulang-pulang jadi pendeta Kristen. Harusnya kan kalau dia dari Vatikan, dia jadi Katolik ya gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa teman-teman sekalian. Karena yang mudah dibodohi itu kan ya umat kandro gitu ya. Nah teman-teman, seperti apa pengakuan Ustadz Ahmad Kainama? Mari kita langsung saja cek videonya berikut ini. Masalah tentang ijazah saya Kainama, tentang saya pernah sekolah di Israel, itu terus akan diungkit. Yang pertama, saya tulis ya, pada tanggal nomor 1, 18 April 2018. Sekali lagi, ini 18 April 2018. Saya, Agustinus Christopher Kainama, ini tolong di-capture, tolong direkam. Saya, Agustinus Christopher Kainama, pada tanggal 18 April 2018 di kantor lembaga hukum, salah satu kantor law firm, salah satu kantor hukum di Jakarta Selatan, tepatnya Jalan Brawijaya 9, nomor 3B. Sekali lagi, Jalan Brawijaya 9, nomor 3B, itu adalah kantor hukum. Saya, Kainama, Agustinus Christopher Kainama, telah membuat surat yang saya tulis tangan di atas kertas seperti ini, kertas folio, lalu ada meterai Rp6.000 dan saya tanda tangan, di mana saya menyatakan bahwa saya tidak akan pernah lagi mengucapkan latar belakang saya sekolah. Dan latar belakang saya ketika saya masih usia. Tidak. Dan itu sudah dicatat oleh kantor lembaga hukum tersebut, yang disaksikan juga oleh beberapa orang polisi dan juga perwakilan dari kekristenan. Barusan dia katakan bahwa saat pembuatan pernyataan tersebut disaksikan oleh polisi dan perwakilan dari kekristenan. Pertanyaan kita adalah, siapa yang menuntut Bang K untuk buat surat pernyataan tersebut? Harusnya Bang K membuktikan pada STT Jakarta bahwa dia adalah alumni sekolah tersebut. Lagian, ngapain perwakilan orang Kristen di sana? Dan siapa mereka? Dan apa kapasitas mereka? Kita lanjut. Yang disaksikan juga oleh beberapa orang polisi dan juga perwakilan dari kekristenan. Bersama jemaah di SKPI. Sekali lagi, bersama jemaah SKPI, Syarikat Kebangkitan Pemuda Indonesia. Yang dimana pengurusnya adalah semuanya adalah lawyer-lawyer muda yang bukan hanya di Indonesia, tapi lawyer berstandar internasional. Mereka menyatakan jika Kainama menjadikan latar belakang sebelum Islam untuk mencari popularitas, uang, apalagi menipu umat Islam, maka surat tersebut dipakai untuk menjadikan Kainama sebagai tersangka. Karena itu adalah penipuan atau dusta atau kebohongan publik. Lalu saya bilang, baik, mulai tanggal 18 April
tahun 2018, saya hanyalah seorang mualaf dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Titik. Cuma antum ulang-ulang tentang ijazah. Saudaraku yang punya channel itu, antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Masalah saudaraku muslim menerima atau tidak, saya kembalikan kepada pemirsa. Pemirsa yang akan mengulang riset dari data yang kita tampilkan sama-sama di sini dan bisa dibaca. Saya berpegang kepada para tuan guruku di Majelis Ulama Indonesia, LDK, Lembaga Dakwah Khusus Kristologi. Jangan pernah bicara kalau tidak ada data valid yang bisa dilihat oleh semua pemirsa. Betul. Jika tidak, Anda berdua, Kainama dan Aries, sedang menyerang serta memfitnah saudara kita Kristen dan Katolik. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana tanggapan kalian setelah kalian menonton video tadi? Apakah kalian masih percaya kepada Ustadz Ahmad Kainama? Kalau Kandrun, pasti percaya. Karena baginya, yang penting udah masuk Islam. Anda mau berbohong kah, mau bagaimana kah? Itu tidak apa-apa. Yang penting Anda memeluk Islam. Itu aja untuk Kandrun. Tapi bagi kami Kristen, orang semacam Ustadz Ahmad Kainama ini nggak laku. Bahkan dia tidak dipakai dalam gereja. Orang seperti ini akan ya didisiplinkan gitu. Ya, kalau dia tadinya pelayan dan kau melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Ahmad Kainama, maka dia diberhentikan. Dia dididik kembali. Bukan berarti dibenci, tapi perbuatannya, sikapnya harus diperbaiki ulang. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Alkitab mengatakan kepada kita dalam Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi teman-teman sekalian, kita ini sesama manusia, jadi nggak perlu kita saling berdusta-berdusta. Ya, Ustadz Ahmad Kainama begitu besar kebohongannya kepada umat muslim. Mengaku lulusan STT Jakarta, mengaku lulusan dari Leiden Belanda, di Haifa Israel, dan juga di Vatikan Roma. Pulang-pulang jadi pendeta. Bagaimana mungkin teman-teman sekalian? Bagaimana mungkin? Dan kita sudah tahu sendiri, Pak Pendeta Ezra Sorus sudah membuktikan hal itu. Mencari sekolah, ya, Bible studying itu, ya, di Haifa Israel. Itu tidak ada sekolah tinggi keagamaan Kristen di sana, tidak ada. Ya, jadi kebohongan apa yang mau didengar dari Ahmad Kainama?
Nah, teman-teman sekalian, jelas di sini kita ditegur untuk tidak berdusta. Ya, jangan berdusta, jangan bersaksi dusta ya. Itu hukum. Kemudian kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, ternyata yang berdusta ini adalah iblis. Dan kalau Anda menjadi seorang pendusta, maka bapamu bukan Tuhan, tapi bapamu adalah iblis, setan. Ya, Alkitab katakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia di sini teman-teman sekalian ya jelas ya, dia memisahkan kita daripada Allah, membinasakan kita. Ya, menaruh kebohongan-kebohongan dusta dalam mulut kita. Itu pekerjaan setan. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi sangat jelas kepada kita teman-teman sekalian bahwa sangat dilarang untuk berdusta. Kemudian dalam Amsal 19 ayat 9 juga menegaskan hal itu. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Dengar itu Ustaz Ahmad Kainama. Dan teman-teman muslim yang lain yang suka berdusta. Ya, yang khususnya para mu'alaf ini ya. Kalau yang muslim sendiri sih mau ngomong apa ya terserah mereka lah. Karena mereka bagi saya ya tidak mengenal kekristenan. Wajar saja kalau mereka hujat-hujat. Tapi yang mu'alaf inilah yang tentunya tahu tentang kekristenan. Tapi mereka memutar balikan. Ya. Jadi orang yang menyebur-nyeburkan kebohongan akan binasa. Ya, jadi Ahmad Kainama bangga-bangga saja sekarang. Tapi di akhirat Tuhan pasti akan menghukum Anda. Jadi teman-teman sekalian sekali lagi bagi kita semua yang menonton. Ya, jangan sampai kita berdusta. Dan juga kita jangan sampai didustai, dibohongi oleh orang-orang seperti Ustadz Ahmad Kainama. Jadi sangat jelas, ya, terang benderang bahwa Ustadz Ahmad Kainama tidak pernah jadi pendeta, tidak pernah lulusan sarjana teologi dan tidak pernah ke Haifa Israel, juga tidak pernah ke Vatikan Roma. Fix. Selesai, tuntas. Bagi yang masih mau percaya, saya katakan Anda orang yang paling goblok. Ya, kenapa goblok? Ya iya, nggak punya otak. Dari mulut sendiri Ustadz Ahmad Kainama mengakui hal itu. Bahkan dia membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi kata-kata itu lagi. Tidak akan berdusta lagi di atas materai. Tapi kalau Anda masih percaya, Anda orang yang paling goblok. Ya. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.